Shalom, ketemu lagi dengan saya hari ini. Ah, jadi hari ini mungkin di video kali ini ada beberapa hal yang saya akan share. Pertama-tama dengan saya lihat berita meningkatnya COVID ya kan, demo lagi yang aduh nggak, saya males ngomong soal itu. Yang ini poinnya pasti nanti increase lagi itu ya, bertambah itu. Jadi balik ke COVID sedikit, saya kasih edukasi kembali, saya untuk ingatkan ya kan, video awal saya buat itu ya. Jadi jaga kesehatan kalian ya. Pertama-tama di COVID saya ingin ingatkan kembali begini. Di Indo tuh saya nggak tahu penanganannya gimana, dokter banyak yang korban. Kami di Jepang sini sampai hari ini belum ada satupun dokter yang jadi korban atau perawat ya, tidak ada. Tim medis di Jepang ini belum ada satupun korban. Jadi saya lihat-lihat juga, saya ingatkan sebab mungkin Indonesia banyak knowledge kurang ya, kalian edukasinya kurang, kondisi kalian, keadaan kalian sebenarnya, terus juga faktor makanan, lifestyle, food style ya, itu yang saya lihat. Jadi sedikit saya beri masukan, saya kasih knowledge buat kalian. Barang siapa yang ada kena corona, usahakan selalu fresh air. Apalagi kalian anak muda, bangun imun kalian, istirahat yang cukup. Jangan makan yang berminyak. Nah, Indonesia itu, makanan Indo itu berminyak rata juga, apalagi kalau di Pulau Jawa ya, dengan kerupuk ini itu. Saat kamu kena COVID, sebaiknya hindari minyak-minyak goreng begitu. Maka saya video-video awal saya ingatkan selalu nabati, makan yang lebih clear gitu ya, sayur-sayuran, buah-buah, clear soup gitu ya. Itu yang kalian konsumsi kalau saat kalian kena COVID gitu, buah-buahan yang banyak ya. Terus istirahat yang cukup ya, seharusnya itu dilakukan. Karena saya lihat banyak saya bandingkan, kayak let's say mari kita bilang Indonesia ya medicalnya masih di bawah ya. Saya bandingkan lagi dengan Eropa, di Inggris, di Amerika yang medicalnya yang sama, hampir sama levelnya sama Jepang gitu. Mereka juga ada korban dokter sama jadi akhirnya saya lihat itu pola hidup dan pola makan ya. Jadi apalagi orang Indo, jujur saya pernah ingatkan, karena saya seorang chef juga yang pernah di training di bagian nutrisi staff ya, nutrition staff, waktu saya dulu kerja di Amerika di John Hopkins Hospital, rumah sakit nomor 1 di Amerika ya. Jadi saya ngerti sedikit soal nutrisi gitu. Maka pola hidup, pola makan kalian harus jaga. Bagi yang udah kena ataupun belum kena, keluarga yang kena udah jelas hindari makanan minyak, goreng-gorengan atau apa, kayak gulai-gulai gitu ya, Indonesia gitu tuh, itu hindari kalau kalian udah kena, saat kena COVID gitu ya. Makan yang sayur jernih gitu, buah-buahan, sup yang jernih gitu, yang clear gitu ya. Itu satu masukan yang saya berikan. Terus saya lihat berita ada yang jual-jual lampu pakai UV gitu, untuk kata bunuh kuman, benar bunuh kuman UV, tapi tidak boleh kebanyakan atau keterusan gitu. Itu juga bakteri di tubuh manusia itu, ada juga bakteri yang baik untuk kita, untuk proses bagus untuk tubuh kita. Jadi kalau kena itu juga mati semua bakteri yang baik atau kuman, juga nggak baik. Dan juga kepanjangan kena sinar UV itu bisa kanker kulit ya. Nah, banyak orang itu tidak diedukasi ke sini, mereka pikir pakai boleh. Kalau misalnya yang ada usaha, daripada UV lebih safe itu pakai yang ozon ya. Itu pun saat mau pakai, misalnya ozon itu dihidupkan 10 menit, kalau bisa kalian jangan di ruangan itu gitu, atau hindari, ada jarak gitu ya. Nah, itu sekedar masukan, karena saya lihat tidak ada yang mengedukasi. Saya lihat ada yang jualan di situs online, katanya bola lampu kayak LED gitu ya, yang ada UV-nya bisa bunuh kuman. Bener bisa bunuh kuman, tapi kalau kalian yang ngerti, kena terus itu jadi kanker kulit nanti
untuk anak-anak kalian nggak bagus. Terus kuman-kuman yang bagus, ya bakteri yang ada di tubuh yang baik itu juga terbunuh, akhirnya jadi nggak bagus buat kesehatan kita gitu ya. Paham mengerti maksud saya kan? Nah itu poin yang saya ingin sampaikan juga. Soal vaksin, saya lihat pemerintah mau ini vaksin bagus, bukan saya ini, tapi kalau saya pribadi ya, saya nggak akan pakai vaksin itu gitu. Apalagi saya yang tidak pernah kena corona, berarti imun saya cukup strong, saya nggak perlu divaksin. Jadi saya harap kalian, siapa yang lihat video saya, kalian tidak kena corona itu sebaiknya nanti kalau sudah di ini ada vaksin jangan pakai, ya kan? Karena juga vaksin ini nggak jamin kalian lepas dari corona, karena strain dari coronavirus ini mutasi, ya, berubah. Jadi nanti udah vaksin ini, karena baru-baru di Jepang ini ada yang kena lagi. Misalnya dia udah kena, ya, rupanya kena kedua kali, yang setelah dicek ini itu dia punya virusnya itu udah mutasi, strainnya udah berubah. Nah, jadi kena lagi. Makanya sebenarnya vaksin juga nanti ke depan nggak jamin, karena ini dia masih mutasi gitu ya. Jadi kecuali yang kena saat nanti vaksin ada, saya dengar pemerintah kapan, bulan 11, 12 gimana, apa saya kurang tahu, atau mulai vaksin tahun depan juga. Tapi saya pribadi, kalau saya sarankan, kalau yang sehat jangan mau divaksin. Saya nggak bakal mau divaksin gitu ya. Jadi itu sedikit yang saya ingin sampaikan soal COVID ya. Itu karena vaksin tidak menjamin juga, karena itu ada perubahan, banyak virus-virus itu masih mutasi dia ya. Jadi hal lainnya yang ingin saya sampaikan juga, saya pribadi, apa yang saya terima, saya lihat, kalau nanti tahun-tahun ke depan misalnya, atau tahun 2021 atau 2022 ada vaksin yang ditemukan oleh Israel, mungkin saya baru mau vaksin. Bukan karena saya ngelihat Tuhan ada kitab yang turun di Israel. Saya lihat itu mungkin nanti ada ilmu yang masuk ke umatnya. Tuhan memberikan ilmu, entah itu teknologi, entah apa, saya nggak tahu. Saya ada lihat kitab yang turun di Israel ya, mungkin teknologi juga. Saya tahu ada nanti kedepannya farmasi gitu ya, obat-obatan, banyak penemuan juga di Israel, juga teknologinya, karena saya Tuhan ada menurunkan kitab pengetahuan gitu. Apa itu saya tahu ada di farmasi gitu ya, dan ada di teknologi juga sedikit. Nah itu yang saya lihat. Jadi generasi muda mana, ahli sains mana yang menerima ilham kitab itu nanti di otaknya itu, saya nggak tahu, tapi jatuhnya di Israel, itu yang saya lihat. Terus yang ingin saya ajak kalian itu begini, saya selalu mengajak kalian untuk terus berdoa ya, termasuk bagi siapa umat Kristiani yang selalu kena persekusi ya kan, entah gereja kalian sudah berapa tahun dihalang-halangi, tidak, terus berdoa, karena mulai tahun depan Tuhan akan delivery justice ya. Kalian doa terus, jangan pernah putus, jangan pernah lelah. Kami juga sesama umat terus mendoakan kalian. Saya lihat berita belakangan bulan-bulan kemarin itu yang banyak hal, tadi di Cikarang, di mana kita umat-umat dihalangi, dipersekusi. Nggak apa-apa, sabar, doa ya. Tuhan akan delivery justice dalam 4 tahun ini. Tuhan dimanapun, Tuhan akan delivery justice ya. Buat kalian yang
sudah ngerasa bertahun-tahun, entah yang gereja di Bekasi ya, yang dimana saya lihat dia kuatkan doa. Kalau kalian yang benar, umat benar ya, kalian akan terima keadilan, justice dari Tuhan. Nah, itu sekedar pesan saya yang saya bisa sampaikan. Jadi terus jangan pernah lelah untuk berdoa dan persiapkan diri kita secara iman, secara rohani, juga secara batinia, juga secara finansial menghadapi tahun depan yang akan lebih sulit ya. Kena tekanan-tekanan dari setan, saya lihat juga banyak yang fail karena banyak anak-anak Tuhan yang jatuh juga tahun depan karena faktor tekanan ekonomi atau apa. Tapi di sini saya ingin menguatkan kalian lagi ya kan, untuk supaya saat kalian ada tekanan, serahkan semua sama Tuhan, pasti ada jalan. Jangan sampai salah jalan ya. Itu yang saya ingin sampaikan, karena tahun depan klimaksnya lebih lagi ekonomi runtuh, berbagai dunia yang terjadi ya. Yang saya inginkan kalian kuat di dalam iman. Memang tahun depan secara, kita nggak usah bilang penglihatan, secara analisis juga para pakar dunia sudah banyak di segala penjuru dunia, banyak manusia mengalami peningkatan yang tajam, depresi, mental illness ya, tekanan, depresi, stres ya, karena ekonomi gagal, ini usaha gagal, banyak. Jadi satu-satunya yang selalu harus kita dekatkan diri sama Tuhan, berdoa terus, jangan pernah lelah ya. Juga kita sesama umat ya, sesama umat Kristen, doakan sesama buat umat juga. Jadi kita harus kuat menyatu di dalam Tuhan ya, untuk menghadapi ini ke depan ya. Jangan pernah lelah. Nah, untuk yang finansial, saya berikan sedikit informasi yang investasi ya. Ini saatnya kalian coba yang ada duit, pegang cash dulu, nunggu ya. Cash flow, pegang cash, keep fast, nunggu momen ya. Yang mau invest itu keep fast untuk ada momen. Saya lihat bakal ada, kalau kalian ada yang main stock market di pasar modal ya, stock market, saya lihat banyak juga para analisis udah analisis bakal ada crash lagi stock market. Tapi menurut saya mereka bilang ada crash kapan mereka nggak tahu, anytime. Tapi kalau saya lihat mungkin crashnya ini bakal terjadi kalau nggak di Desember atau Januari. Jadi kalian siapkan cash kalian. Mungkin juga gold juga, emas juga crash atau apa, mungkin bisa drop. Saat itu kalian beli ya, gold, emas mungkin crash, ada turun. Saya nggak tahu itu November, Desember atau Januari, antara ini ya. Bakal ada mungkin stock market crash ya. Jadi kalian siapkan uang cash. Saat jatuh drop dia crash, di situ saatnya kalian beli ya. Dan terus saya lihat mungkin di Februari sampai Maret itu emas mambung lagi nanti ya. Nah, buat yang mau investasi sekarang keep beli. Atau kalian yang ngerti saham, kalian boleh beli di stock emas, atau kalian beli di miningnya ya, gold mining ya, atau silver mining gitu, yang junior aja ya. Kalian bisa beli di situ. Kalian lihat mana yang bagus miningnya, kalian bisa beli. Kalau yang beli stock, cuma sekarang sediakan uang kalian cash, tunggu momennya ya. Bakal ada crash lagi stock market ya. Yang penting sekarang usahakan kumpul duit, tunggu momennya ya. Nunggu momennya. Itu saya lihat ada drop, entama stock market juga drop, mungkin di bulan Desember gitu ya. Antara inilah nanti bulan depan, mulai November, Desember atau Januari, di antara itu bakal ada crash lagi ya. Saat crash itulah kalian beli ya. Kalau kalian suka di stock marketnya, kalian lihat
yang mana peluang kalian ngerti ya, yang mana mau dibeli. Terus yang mau di gold, beli gold, atau juga kalian boleh beli gold miningnya ya. Itu informasi yang saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, juga ada berkat yang sampai ke kalian. Saya selalu doakan supaya kalian yang ngikuti video saya ini bukan hanya kalian mendapat kekuatan secara iman rohani terbangun, juga finansial kalian terbangun. Puji Tuhan. Saya doakan video saya sampai di sini dulu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam Syarioh dari Tokyo. Immanuel, haleluya.